hambar sekali kalau tidak membahas MU ya. Jadi kita kembali di episode ini masih bersama Mardel, ada juga 3 pandit kita, Mas Firzi, Bung Harpa, dan juga Mas Haryo. Kita ngomongin soal MU. Ya banyak yang mulai meninggi-ninggikan MU tapi gue tidak mau ya kecelek. Tapi secara permainan lawan Crystal Palace kemarin ya menurut gue ada sedikit secercah harapan. Lo setuju dengan argumen gue atau tidak Mas Firzi? Ya harapan selalu ada, itu tadi satu kemenangan sebenarnya bisa mengubah segalanya kan, apalagi pertama kemenangan datang dengan siapa, Amrabat yang menunjukkan ininya kan, stealnya dia di lini tengah, terus Mason Mount katanya juga bermain bagus. Tentu ya bagusnya ya dalam tanda ini ya, dalam kontribusi dia dibandingkan yang selama ini kita tahu dia pemain bagus, pernah double digit goal dan double digit assist bersama Chelsea beberapa musim lalu. Emang dia musim terakhir di Chelsea nggak berjalan sesuai harapan, tapi kita tahu Ten Hag terus berusaha mengaplikasi permainan dia ke dalam sistem bermainnya Man United. Sebenarnya yang jadi pertanyaan juga karena sisi positifnya ya. Setidaknya kan Anthony udah balik latihan ya katanya ya. Jadi option di depan itu bertambah lagi. Tadinya kan sempat dipikirkan apakah Bruno bakal bermain lagi di kanan atau seperti apa. Nah kita lihat abis ini menghadapi Crystal Palace lagi. Susah banget ya Crystal Palace ya, double header ya. Double header. Sebelum midweek ini sebenarnya di FPL gue sempat ngambil Odsonne Edouard karena mungkin harapan gue dia bisa mencetak gol lawan MU, tapi kemudian Crystal Palace kita lihat di midweek tidak bisa memberikan perlawanan berarti ini di Old Trafford, jadi kayaknya gue salah, harus ganti pemain lagi dan kayaknya ya memang saatnya Man United juga balik menang dengan clean sheet. Oke, kalau dari Mas Aryo ngelihat dari segi formasi Amrabat juga sempat di back kiri ya. Dan lo apakah dengan implementasi baru sempat mencadangkan Rashford dan juga Bruno, apakah di pertandingan Liga Inggris harus dilakukan treatment yang sama Mas Aryo? Kalau untuk Bruno mungkin enggak ya. Untuk Rashford boleh jadi cadangin dulu deh, bisa. Teman kalau untuk Bruno gue rasa tetap layak jadi starter. Kalau gue bilang ya tadi mungkin posisi yang paling vital buat MU kan siapa cari pendamping yang pas buat Casemiro. Itu selama ini dicari-cari siapapun posisinya. Eriksen sempat bagus tapi nggak bisa untuk lo bicara 6 pertandingan berturut-turut, nggak mungkin. Mason Mount juga ketika berdua doang sama Casemiro berat juga. Siapapun lah lo taruh di situ tuh nggak pernah bisa dapat posisi yang enak untuk main bareng dia. Cuman begitu Amrabat masuk, walaupun on paper di back kiri, tapi kan practically kan dia betul-betul di tengah, ngebantu apa yang selama ini hilang dari United. Kan selama ini yang gue kritisi dari United adalah posisi pemain yang sangat berjauhan. Ketika lo transisi, orang bisa masuk lewat tengah tuh dengan begitu mudah. Karena begitu lebarnya ke area yang harus di cover oleh pemain tengah dari United. Tapi masuknya Amrabat itu mengubah the whole system. Dia bisa ngebuat para pemain lain itu ikut untuk gaya ritmenya dia, untuk ikut fight seperti dia. Pellistri yang tadinya paling nggak bisa bertahan, Garnacho yang selama ini nggak bisa bertahan, tapi bisa untuk diajak turun, untuk bisa nutup ruang-ruang yang selama ini bolong-bolong di United. Nah, ketika itu sudah bisa disettle sama Ten Hag, masukkan Amrabat di posisi itu, jadi kan lebih enak nih buat kedepannya. Mount juga kemarin juga bisa bantu untuk bertahan, bisa juga kita lihat di posisi nomor 10 mungkin si Bruno-nya di posisi kanan, ataupun kebalikannya ketika si Garnacho menggantikan si Rashford di posisi kiri, di depannya kalau nggak Bruno si Mount yang dipindahin ke kanan. Yang penting kan on papernya seperti itu, tapi di lapangan kan mereka bisa tuker-tuker. Iya, bisa ngejel fluid ya. Bisa ngejel, bisa tampil fluid untuk bisa menutup lubang-lubang itu. Jadi yang gua tunggu adalah permainan seperti kemarin, tapi komposisinya yang intinya yang seperti apa. Nah ini kan yang lagi dicari sama Ten Hag. Kemarin kan dia nggak pernah bisa memainkan komposisi yang tepat untuk skema yang dia mau. Jadi selalu nggak bisa berjalan optimal karena personilnya nggak tepat. Ya 12 pemain hilang itu kan. Iya. Cedera. Dan kalau dari Bung Harpa sendiri yang habis kemarin ngupdate ikan Red Devils ditemukan di mana? Di Danau Toba. Danau Toba. Bung Harpa ngelihat MU gitu ya. Ya memang sorotan utama ada di Bruno sama Rashford yang sebenarnya mereka secara permainan juga ya so-so aja. Cuman ketika tidak ada mereka, kok bisa lebih menjanjikan, bisa lebih kolektif lah MU. Kalau dari kacamata lu gimana? Gue ada 3 bagian yang mau gue ngomongin. Oke. Yang pertama. Pertama,
Gue dulu di sini tempat ini juga ngomong Maguire busuk, tapi gue dibully. Oke. Nah sekarang kalian tahu sendiri kan. Oke. Kedua gue bilang. Tapi kemarin nggak busuk dong. Hah? Kemarin nggak busuk dong. Ya tapi mau dijual nggak mau pergi. Alat ya emang ya. Nah, kedua gue bilang Ronaldo juga harus didepak. Paling nggak kalian dapat Piala Liga kan. Terus finish 4 besar. Oke jadi ini gue mau yang Recap Ini lagi recap yang dulu ya. episode lalu ya. mudah-mudahan Oke, kali Bos. ini nggak dibully. Terkait Bruno sama Rashford. Ten Hag ini kan pinter nih. Tricky juga. Menurut gua kemarin itu kan gue pas lihat line up ya MU lawan Crystal Palace kemarin, gue agak kaget. Itu agak lumayan full team kan? Iya. Lumayan full team. Cuman emang nggak ada Rashford sama Bruno. Kalau gue bilang ini kayak hukuman cantik. Jadi lu gue cadangin sekaligus kayak Rashford kan maruk kan, lu setuju nggak? Setuju, di kiri nggak pernah ngoper bola. Bruno cengeng. Ya tapi kapten lah tetap. Dumel dia bukan cengeng, dumel. Dumel. Jadi kayak dia bisa ngasih pelajaran tapi cantik karena oh ini kita lu kan nggak perlu lawan ini doang lawan Crystal Palace lu cadangin dulu ya. Iya. Tapi kita juga susah nih dalam sepak bola ini klub ini kan lu nggak segampang itu jelek lu cadangin. Rashford tuh kalau nggak salah gaji tertinggi ya. Iya salah satu 5 besar di Liga Inggris. Nggak segampang itu lu cadangin dia. Lu akan ditanya sama direkturnya lo. Waktu itu tahun lalu lu perpanjangan kontraknya gede tapi kalau lu cadangin dia misalnya di partai penting lawan Crystal Palace. Jadi gue yakin dia tetap akan dipasang lawan Crystal Palace. Bruno is a captain tetap. Itu kan menjadi isu menurut gua walaupun mungkin kadang-kadang dia suka gimana. Jadi kalau menurut gua tetap diperlukan tapi nah ini Erik ten Hag ini menurut gua orang yang agak lambat dalam mengambil keputusan dan kurang tegas. Ya banyak Maguire, Sancho, kasusnya si Anthony. Itu kan Anthony udah 1 tahun kalau nggak salah dia mukulin ceweknya kan. Tapi nggak dari Juni. Kenapa nggak dia cepet supaya nggak bola panas itu dari mereka Greenwood sampai kapan akhirnya ke Getafe kan. Jadi akhirnya ya menurut gua gitu agak lambat. Nah balik lagi tadi Rashford sama Bruno dia yang tipikal oke lu gue cadangin halus dulu nih lawan Crystal Palace di Piala Liga tapi nanti di Liga lu main tapi lu bagus ya modelnya begitu mudah-mudahan it works buat pendukung MU. Nah itu kalau gue. Nah yang terakhir adalah soal Hannibal. Gue jujur ya gue sangat mengidolakan dia lihat main dia. Promising ya. Wah ini tipikal yang orang tahu dia punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ngarepin kipas, gue berapa kali ngeliat kipasnya nggak ada tuh di sepertiga akhir. Cuman bola dikejar kemanapun, nggak ada habis-habisnya. Sampai gue bukan mau ini mesti dites doping juga nih kayaknya. Oh dia kenceng mulu ya? Kenceng mulu. Tapi rentan kartu juga sih. Iya rentan kartu. Iya memang, nah mungkin itulah tugasnya si Erik ten Hag untuk ngasih tau, oke lu harus begini, dimentorin segala macam. Tapi semangat dia itu, kalau lu main bola, lu ngeliat ada pemain kayak gitu, lu jadi semangat juga. Nah saat ini kan yang diperluin sama MU kan semangat. Itu gue lihat di diri Hannibal. Makanya waktu dia lawan Burnley menang 1-0, di channel gua masuknya itu gue udah bilang gue yakin lawan Crystal Palace harusnya dia dipasang lagi dan betul dan lawan Crystal Palace nanti menurut gua harusnya dia dipasang lagi. Itu Hannibal. Siap itu. Kalau buat fans MU bagaimana tanggapan dari ketiga pandit kita, silakan boleh tanggapannya juga di kolom komentar. Tadi kalau juga sempat kita kelupaan nih ada La Liga karena di La Liga ini sekarang ada tim yang sedang di puncak atau nggak lagi di 3 besar lagi anget-angetnya Mas Firzi ya. Girona atau Girona sebut manggilnya. Oh Mas. Girona atau Girona? Girona apa yang Girona? Apa yang spesial dari tim ini? Iya Mang kalau kita lihat Madrid lagi ya. Iya, Girona itu sebenarnya awal musim mereka ditinggal banyak pemain penting mereka ya, terutama sekali Oriol Romeu, top scorernya juga. Siapa Tati Castellanos, wingernya mereka juga. Dan ada 4 pemain ya? Ada 4 pemain yang at least bermain 33 dari 38 pertandingan Liga kemarin. Girona ini sekarang punya wage bill itu hanya 1/10-nya Real Madrid. 51 juta. Iya, kecil sekali, apalagi dibandingkan Barcelona juga kecil sekali. Tapi itu tadi sang pelatih mereka siapa namanya? Michel Sanchez. Ya itu Michel mereka dia bisa memainkan sepak bola yang dikatakan sebagai street football dengan pemain-pemain yang very exciting kayak si Savinho itu. Kemarin dia mencetak gol lawan Mallorca ya ketika dia menang Mallorca. Dia bisa leading La Liga, bisa at least bersama Barcelona ya, bersama tetangganya menjadi klub pertama yang belum pernah juara La Liga yang bisa leading mendapatkan 16 poin dari 5 pertandingan awal itu sejak Villarreal tahun 2015. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk mendobrak bagi klub yang belum pernah juara La Liga untuk mendobrak papan atas, tapi Girona bisa melakukannya dengan itu tadi wage bill yang jauh lebih rendah dengan pemain-pemain yang ya itu tadi lebih antah berantah dari pemain-pemainnya Spurs. Savio kalau lihat permainannya di La Liga keren banget, dribblenya dia,
keberanian dia membawa bola, bahkan pelatihnya mengatakan dia mungkin the best one-on-one player setelah Vinicius Junior. Iya. Dan dalam dribble sama one-on-one. dalam dribble sama one-on-one, dan ini adalah bukti bahwa bagaimana Girona bisa mendobrak papan atas La Liga tidak dengan bermain membosankan, tapi bermain attacking football yang memberikan warna lah bagi Liga Spanyol. Oke, dan kalau Mas Aryo ngelihat dari Girona sebenarnya track record di La Liga di musim ini di awal musim juga terbilang oke ya, bukan lumayan lagi. Bukan oke sih, gila sih. Gila ya, gila Ya, banget. tadi Tapi Firly- ketika mereka lawan Madrid nih, dengan Madrid juga punya PR tersendiri gitu ya. Gue pengen lu ngelihatnya Girona ini apakah bermain tanpa beban atau mereka memang sudah bisa memperlihatkan fighting spirit? Oh, gue di antara Barca, Madrid atau Atletico, Girona nih bisa jadi kuda hitam gitu. Iya, kalau tanpa beban, tim-tim yang mereka kalahkan itu kan Bukan tim ece-ece lah tim ya. papan atas, Iya. tim papan atas Spanyol lah ya, walaupun peringkatnya lagi nggak di papan atas. Villarreal, Sevilla, Sevilla tim-tim terutama. gede lah yang bisa mereka kalahin. Mereka bisa mengoleksi 19 poin, salah satu yang terbanyak di 5 liga top Eropa. Mereka bisa mencetak 18 gol, salah satu yang terbanyak juga dicetak oleh 11 pemain berbeda. Ini kan suatu bukti bahwa Itu tim terbanyak di Eropa ya. Iya, terbanyak di Eropa juga. Komposisi 11 pemain bisa kontribut terhadap satu tim golnya. Itu kan suatu bukti ini tim ini nggak terpengaruh sama satu orang. Tati Castellano musim lalu menjadi top skor mereka, cabut nggak masalah. Mereka masih punya Christian Suani, kapten mereka yang udah tuir juga, tapi regularly selalu bisa mencetak gol. Dia selalu bisa berkontribusi gol. Sekarang udah bisa mencetak 2 gol. Jadi dari mana gol ini mereka datang itu nggak banyak yang tahu tim-tim dari La Liga, dan mereka tuh identiti mereka begitu kental. Tadi sepak bola indah, the most exciting team yang paling enak ditonton sekarang ya salah satunya Girona, karena permainannya betul-betul enak untuk dilihat. Mereka nggak pernah tampil defensif. Oke, di musim pertama mereka datang agak sedikit defensif, tapi ternyata mereka ujung-ujungnya degradasi juga, ujung-ujungnya fighting for degradation juga. Tapi sekarang mereka udahlah, kita main dengan identity kita seperti apa, kita selalu bisa main cantik, kita selalu bisa mencetak gol, dan ini bisa kontribut mereka menjadi pemuncak. Ya ini bahaya juga buat Madrid yang belum menemukan komposisi. Tadi gue bilang Itu dia tuh. di awal udah ada nih komposisinya, udah oke, kita nggak ada Benzema, kita mainin Vinicius dengan Rodrigo. Ternyata Vinicius cedera. Ya udah, logically kan lo mainin ya Vinicius dengan Joselu, Rodrigo dengan Joselu, 2 striker tersisa lo lah ya, tertajam dan tersisa lo di situ. Tapi ketika lo lawan Atletico Madrid kemarin, kok Ancelotti ngubah lagi nih komposisi. Overthinking nih, tiba-tiba Bellingham jadi striker gitu ya. Diubah-ubah lagi, ternyata mereka kalah 3-1. Padahal pas Joselu masuk, lebih bagus lagi permainan mereka, lebih bisa untuk keep up dengan Atletico. Kenapa nggak dari awal lo bermain seperti itu? Jadi gua rasa nanti pas lawan Girona lebih baik nggak usah coba-coba gitu. nggak coba-coba, karena mereka pasti akan kalah possession, udah pasti, karena Girona tuh salah satu tim dengan possession paling tinggi habis Barcelona. Di musim ini ya. Di musim ini nomor 2-nya Girona. Madrid biasanya akan kalah possession sama mereka, cuman kalau mereka tetap dengan komposisi yang idealnya, ya gue rasa mereka punya kemampuan untuk transisi, untuk bisa mencetak gol lagi, untuk balik right on track lagi. Ya kemarin mereka udah menang lagi kan, Joselu jadi starter, lawan Las Palmas mereka menang 2-0, Joselu jadi starter. Ya ini bukti lagi bahwa lo memang harus mainin Joselu seburuk apapun. Bapuknya Joselu lo nggak ada pilihan lain ya. Iya, dan dia selalu deliver kok. Kalau disuruh main, dia selalu mencetak gol, satu gol. Ya itu kan bukan glamour Benzema, tapi dia bisa Perannya gol. sangat kunci sekali. Kalau dari Bung Harpa ngelihatnya, apakah beneran bisa merem nih Madrid lawan Girona? Ini pasti caption sama Abrar ya. Iya. Kalau kayak gini-gini. Singkat aja Bung. Oke. Oh singkat ya? Iya singkat aja, ini durasi soal kebanyakan MU tadi. Kalau gue bilang fenomena Girona ini adalah kombinasi antara Vallecano beberapa tahun lalu. Ketika kalau kita ingat, kalau nggak salah Vallecano ya. Andoni Iraola. Iya, mainnya tuh tim yang sama mirip. exactly. Mainnya tuh ball position on Barca itu bisa 60%, bisa 55%. Jadi main yang istilahnya ODGJ gitu ya. Jadi dia nggak mikir. Nah, perpaduan juga dengan Levante beberapa tahun lalu. Gue lupa. Ini Levante itu waktu itu beli pemain tuh sisa. Walaupun defense-nya berantakan ya. Walaupun defense-nya berantakan. Makanya kan dia kalau nggak salah baru clean sheet sekali ya. Jadi cuman sky is the limit lah gitu. Lawan Madrid ya bukan karena soal menang atau enggak, ya dengan squad Madrid. Dan Madrid is Madrid. Madrid is Madrid. Dengan Jude Bellingham yang keren banget sih. Digendong Madrid sama Bellingham ya. Oke, berarti menang ya? Ya saatnya menang. Walaupun gue berharap gue salah. Mas Firly, menang kalah? Main di mana sih? Di Girona apa di Madrid? Girona. Main di Girona. Seri lah ya. Seri. Tapi kebayang serunya sih ya. Serunya. Kebayang serunya ya. Intensitas tinggi. Mas Aryo?
Seri ini kayaknya. Seri ya? Seri gue Madrid menang. Iya. Ya Karena udah Real lah. Madrid harus ngelawan ini lagi kan ke Liga Champions lagi. Sementara di pertandingan Liga Champions sebelumnya kan mereka juga empot-empotan tuh lawan Lyon. Nah, jadi akan kita lihat apakah racikan Ancelotti di pekan ini bisa membuat Madrid menang atau malah nelangsa. Kita akan kembali sebentar lagi, makanya stay tune di Dewan Pandit Indonesia.